Halo, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya teman-teman sehat-sehat ya, baik selalu. Oke, hari ini kita akan kembali mempelajari mata pelajaran ekonomi mengenai permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi. Lalu, apa saja ya masalah ketenagakerjaan itu? Pertama, ada tingkat pengangguran yang tinggi. Nah, pengangguran dapat didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja. Pertemuan sebelumnya itu kan telah mengetahui bahwa angkatan kerja adalah orang yang ada di antara usia 15 sampai dengan 64 tahun. Nah, orang tersebut belum mendapatkan pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, ada jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara yang jumlah penduduk terbanyak di dunia. Hayo, siapa yang tahu Indonesia ada di urutan keberapa? Nah, jumlah penduduk ini akan berpengaruh pula terhadap angkatan kerjanya. Jika jumlah penduduknya ini tinggi, maka harus tersedia lapangan kerja yang memadai. Jika tidak, maka pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Kemudian yang ketiga ada tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Data Badan Pusat Statistik pada Februari 2014 memberikan data bahwa pekerja pada jenjang pendidikan sekolah dasar atau SD ke bawah masih mendominasi, sehingga pendidikan di Indonesia ini belum cukup memadai. Hanya sekitar 55,3 juta orang atau sekitar 46,8% pendidikan SD ke bawah diikuti dengan pendidikan SMP, SMA maupun jenjang S1. Kemudian yang keempat ada penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Namun kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata, yaitu sekitar 60% penduduk di Indonesia terpusat di Pulau Jawa. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Selain itu, penyebaran angkatan kerja juga tidak merata. Terlebih, mereka yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi akan terfokus pada daerah dengan kepadatan penduduk tinggi. Contohnya, orang akan mengejar bekerja untuk di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, ataupun kota-kota besar lainnya. Kemudian yang kelima ada perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Perlindungan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Maka kesejahteraan dan motivasi tenaga kerja akan menurun. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kesejahteraan tenaga kerja adalah tingkat ekonomi masyarakat, stabilitas politik, serta iklim investasi yang akan mempengaruhi terciptanya lapangan kerja baru dan pasar global yang akan mempertajam persaingan tenaga kerja. Kemudian di sini ada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Nah, pertama ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Apa saja upayanya? Pertama, mendirikan berbagai pusat pelatihan kerja. Usaha ini disertai dengan usaha peningkatan mutu sekolah kejuruan, kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan keluarga berencana. Kemudian kedua ada swasta atau perusahaan, bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk melakukan magang, praktek lapangan yang dimana siswa dapat memperoleh keterampilan. Yang ketiga ada usaha yang dilakukan oleh individu itu sendiri, yaitu dengan membekali diri dengan berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan dalam mencari kerja, keterampilan komputer, bahasa Inggris, dan menanamkan jiwa wirausaha. Selanjutnya ada upah. Apa itu upah? Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Nah, jadi upah itu adalah jasa yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.
Kemudian ada sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Nah, kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Nah, dengan adanya upah yang layak dan sesuai, orang-orang akan melakukan pekerjaan dan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Dalam perusahaan, biasanya selain untuk memotivasi, upah juga memiliki dua tujuan lain, yaitu menarik pekerja berbakat agar mau bekerja di perusahaan tersebut dan mempertahankan pekerja terbaik atau pekerja teladan untuk tetap bekerja dan tidak pindah ke perusahaan lain. Nah, jadi upah ini memiliki tujuan lain ya, selain untuk membalas jasa. Jadi pertama, untuk menarik pekerja yang berbakat untuk dapat bekerja, dan yang kedua untuk mempertahankan pekerja yang terbaik atau pekerja teladan agar tidak pindah ke perusahaan lain. Kemudian, landasan upah di Indonesia adalah sistem pengupahannya itu berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 dan penjabarannya dalam hubungan industrial Pancasila. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah pertama, mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, jadi mempunyai fungsi sosial. Kedua, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. Dan yang ketiga, memuat imbalan intensif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Kemudian yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi upah. Nah, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi upah. Pertama, ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Nah, meskipun hukum ekonomi tidaklah biasa ditetapkan secara mutlak dalam masalah tenaga kerja, tetapi tidak bisa diingkari bahwa hukum penawaran dan permintaan tetap dipengaruhi. Untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi dan jumlah tenaga kerja yang langka, maka upah cenderung tinggi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan yang mempunyai penawaran yang melimpah, maka upah cenderung rendah. Nah, ini berlaku ya hukum permintaan dan penawaran. Kemudian yang kedua ada organisasi buruh. Ada tidaknya organisasi buruh serta lemah kuatnya organisasi pekerja akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Adanya serikat pekerja yang berarti posisi penawaran pegawai juga kuat akan menaikkan tingkat upah. Demikian pula sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada kemampuan untuk membayar. Nah, meskipun serikat pekerja menuntut upah yang tinggi, tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari organisasi tersebut. Bagi organisasi, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang akan mengurangi keuntungan. Jika kenaikan biaya produksi sampai mengakibatkan kerugian organisasi, jelas organisasi tidak akan mampu memenuhi fasilitas pegawai. Kemudian yang keempat ada produktivitas. Upah sebenarnya merupakan imbalan bagi pegawai. Semakin tinggi prestasi pegawai, sudah seharusnya semakin tinggi pula upah yang akan diterima. Prestasi ini biasanya dinyatakan sebagai produktivitas. Hanya yang menjadi masalah nampak belum ada kesepakatan dalam melindungi produktivitas. Yang kelima, biaya hidup. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup. Di kota-kota besar biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi. Bagaimanapun juga nampaknya biaya hidup merupakan batas penerimaan dari para pegawai. Jadi berbeda ya biaya hidup di setiap kota, mau itu di Jakarta, di Yogyakarta, di Bandung, di Bali akan berbeda sehingga upah pun akan mempengaruhi. Kemudian yang terakhir ada pemerintah. Pemerintah dengan peraturan-peraturannya juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah minimum merupakan batas bahwa tingkat upah yang dibayarkan. Semisalnya adalah upah minimum regional. Nah, itu adalah peraturan dari pemerintah di mana batas minimal upah yang harus dibayarkan kepada para pegawai. Nah, sekian materi yang dapat disampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pengetahuan baru. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.